Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita bersama pada maghrib yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita sudah dapat salat berjamaah dalam masjid yang sangat tercinta ini. Selawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk Allah syariatkan salat kepada beliau dan kepada kita semua. Kata-kata kemuliaan, ketakziman kami yang datang jauh dari Nanggro Aceh Darussalam, yang memang sebenarnya dulu sebelum puasa memang saya mengajar di Kedah, di Mujamma' Darul Hadis bersama Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Nah, cuma mungkin pada saat ini nanti kami juga akan bertemu beliau. Mungkin tidak dapat lagi khidmat di sana karena insya Allah kami pun seperti sudah diberitahu tadi, selepas Ramadan ini akan mulai pula membuka satu pondok pesantren di Nanggro Aceh Darussalam, yaitu di Aceh Selatan, 7 jam dari kota Banda Aceh. Dan insya Allah dalam pecah tanah nanti kami juga akan bawa Tuan Guru Syekh Zainul Asri insya Allah ke Aceh Nanggro Darussalam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kepada seluruhnya, baik puan-puan, untuk kami menyampaikan tentang hal ataupun hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, Isra Mi'raj itu 2 judul sebenarnya. Pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Sementara di dalam Al-Quranil Karim Allah cuma jelaskan Isra, seperti dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Subhanalladzi asra. Asra itu Isra. Sebenarnya tambah lagi wa a'raja. Subhanalladzi asra wa a'raja bi'abdihi. Sebab ada 2 judul Isra dan Mi'raj. Asra wa a'raja, Isra dan Mi'raj. Nah, lalu kenapa di dalam ayat ini cuma disebutkan Isra saja,
dan Mi'raj dijelaskan Rasulullah dalam hadis. Nah, kenapa di dalam ayat ini cuma Allah jelaskan masalah Isra, tidak dijelaskan masalah Mi'raj? Nah, di dalam ayat ini tidak terdapat uslub balaghah. Ya, terdapat uslub balaghah. Apa maksudnya? Isra itu perjalanan darat, perjalanan bumi, ya, dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Baitul Maqdis, berarti perjalanan darat, masih di bumi lagi. Kalau Mi'raj itu dari Baitul Maqdis, Palestina, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu disebut Mi'raj. Nah, di dalam ayat cuma disebutkan yang di bawah saja, Asra. Allah perjalankan Nabi kita dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kenapa Allah tidak sebutkan Mi'raj? Nah, karena Allah sudah tahu. Jangankan peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra saja pada saat itu susah diterima. Banyak yang beriman kufur, banyak muslim jadi murtad karena bertentangan dengan akal fikiran mereka. Orang dari Makkah ke Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan. Nabi Muhammad malam itu pergi, malam itu pulang. Mana ada percaya orang pada saat itu kecuali orang-orang yang beriman. Sehingga cerita Isra saja dari Makkah ke Palestina, yaitu Baitul Maqdis, itu dibantah oleh orang-orang kafir pada saat itu. Bahkan sebagian orang-orang beriman juga membantah. Ketika Nabi memberitahu, wahai umatku, wahai sahabatku, malam tadi aku diisrakan Allah. Nah, dari Makkah sampai ke Palestina, Baitul Maqdis, lalu pulang lagi. Jadi pada saat itu di awal Islam banyak yang masih lemah-lemah iman, mereka jadi bimbang. Tuh Muhammad cerita apa pula ini? Orang yang minggu kemarin saja berangkat ke Palestina, ke Baitul Maqdis belum sampai, dia malah mengatakan tadi malam pergi, malam tadi juga pulang. Sehingga yang sudah beriman banyak yang keluar dari iman, yang Islam banyak yang murtad karena tidak percaya kepada apa yang diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka diceritakan yang ringan, diceritakan dulu dalam Al-Qur'an yang ringan, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut wa'araja di situ karena meninjau kepada orang pada saat itu susah untuk memahami masalah itu. Maka disebut asra saja. Di dalam hadis Nabi jelaskan masalah Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Ada sebab likulli syai'in sabab. Semua sesuatu itu ada penyebabnya. Ada sebab. Apa sebab Nabi kita diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini banyak ulama berpendapat tentang masalah ini. Yang pertama, ada yang mengatakan pada tahun Nabi diisrakan itu terjadi disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi pada waktu itu dilanda kesedihan besar karena kehilangan orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang sangat dia cintai, dan orang itu juga sangat mencintai Rasulullah. Kehilangan kakeknya Abdul Muttalib, kehilangan pamannya Abu Talib. Itu orang-orang yang selalu memberi perhatian, bantuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tahun itu dinamakan Amul Huzn.
Jadi Allah ingin memberikan kegembiraan, tasliyatan, ingin memasukkan kegembiraan, jangan lagi bersedih. Maka Allah israkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk linuriyahu min ayatina, supaya Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, sehingga rasa sedih, rasa karena kehilangan kakek dan paman, datuk dan paman, sehingga hilang dari dalam hatinya. Ini yang pertama, ada ulama mengatakan begitu. Yang kedua, ulama mengatakan lagi apa sebab terjadi peristiwa Isra? Di dalam kitab Nurul Dhalam, kalau tidak salah di situ dijelaskan Syarah Aqidatul Awam. Di situ disebutkan bahwa Allah memberi cahaya untuk siang. Kalau siang ada cahaya, kita boleh melihat. Allah hilangkan ataupun Allah gelapkan malam. Siang ada cahaya matahari terang sekali. Malam Allah tidak beri cahaya, cahaya yang seperti cahaya matahari. Lalu bersedihlah malam. Maka bersedihlah malam karena siang mendapatkan cahaya, lalu malam tidak. Maka diisrakanlah Nabi Muhammad. Maka disebut Asra. Asra itu perjalanan malam, malam. Maka diisrakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membahagiakan malam yang bersedih karena siang. Maka diperjalankan Asra. Maka Asra itu artinya berjalan malam. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalimat subhana itu dipakai kalau dalam ilmu tafsir, nanti kita lihat dalam ayat ada kalimat subhana. Kalau ada ayat dimulai dengan subhana, itu menandakan peristiwa yang setelah ayat subhana itu cuma Allah yang sanggup melakukan. Cuma Allah yang sanggup melakukan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi masalah Isra Mi'raj cuma Allah yang sanggup melakukannya. Maka dalam ayat kalau ada kalimat subhana, subhana, itu yang setelahnya itu pemeran utamanya yang sanggup melakukan cuma Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimat subhana ini adalah lita'ajjub. Lita'ajjub. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan abdahu, hambanya. Asra ini artinya adalah berjalan malam, perjalanan malam. Misalnya kita pergi malam ini dari Kedah ke Kuala Lumpur, itu Isra, itu perjalanan malam. Peristiwa Isra ini, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan dengan kekuatan dia, tetapi asra. Asra ini diperjalankan, bukan beliau yang berjalan. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau sendiri untuk naik pergi dari Makkah sampai ke Palestin, dari Palestin lalu naik pula ke Sidratil Muntaha, dia enggak sanggup. Jadi Allah yang memperjalankan. Jadi kalau sudah Allah yang memperjalankan, jadi apa yang enggak mungkin terjadi? Apa yang tidak mungkin terjadi? Semuanya akan terjadi kalau memang Allah yang melakukannya. Maka asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asra itu maknanya berjalan malam. Oke, kita jelaskan ayatnya. Bi'abdihi. Bi'abdihi ini kalau di dalam ilmu nahwu, bi itu disebut li ta'diyah. Di abdin itu sebenarnya maf'ul. Subhanalladzi asra 'abdahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ia akan hambanya, 'abdahu. Di situ disebutkan 'abda.
Bi'abdin, tidak disebutkan bi Muhammadin. Ya, disebutkan abdin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya, bukan bi Muhammadin. Kenapa dibuat dengan kalimat bi abdin, bukan dengan bi Muhammadin? Yang pertama, ini ingin memberitahu dan atau ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan langsung dari Allah bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah memang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang sudah seperti hamba. Coba lihat hamba sahaya. Nabi Muhammad sudah seperti hamba sahaya kepada Allah. Apapun yang diperintah dia lakukan, apapun yang dilarang dia tinggalkan. Sama seperti hamba sahaya kepada tuannya. Apa yang diperintah dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Bi'abdin, ini pengakuan dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu, ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan ngaku-ngaku jadi hamba Allah. Bismillah. Kasih sedekah, tulis hamba Allah. Bolehlah sebagai doa. Ya, mudah-mudahan jadi hamba Allah. Kita yang ngaku menjadi hamba Allah. Tapi Nabi Muhammad itu langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah sebagai hamba Allah. Bi'abdin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah sebutkan abdin di sini? Nah, Allah perjalankan Nabi Muhammad malam hari bi'abdihi, dengan hambanya yaitu Muhammad. Kenapa disebut bi'abdin? Disebut bi'abdin karena kalau ada yang lain yang memang dia adalah hamba Allah, itu juga boleh terjadi masalah peristiwa Isra ini. Allah perjalankan sebagaimana Allah perjalankan Nabi Muhammad yang sudah benar-benar jadi hamba Allah. Allah juga boleh memperjalankan yang lain, orang lain yang memang sudah menjadi hamba Allah. Makanya pernah kita dengar ada para waliullah. Pernah kita dengar cerita hari Jumat dia salat ke Makkah. Salat Jumat ke Makkah. Tadi pagi dia di kampung. Tadi pagi dia di kampung, malah nampak kita. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Sampai ke Makkah udah nampak pula orang di sana, dia ada di Makkah. Hai, Abu di sini? Iya. Kenapa? Boleh terjadi, boleh. Kalau memang dia sudah menjadi hamba Allah, maka asra bi'abdihi. Allah yang perjalankan dia. Maka Allah sebut abdin di situ, tidak disebut bi Muhammadin. Ini untuk tidak menutup kemungkinan bahwa Allah juga boleh memperjalankan orang-orang yang memang sudah tahaqqaq fi ubudiyyati, pada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Aceh ada seorang namanya Abuya Ibrahim Waila. Nah, dia ma'ruf sebagai waliullah. Abu Ibrahim Waila sudah wafat, sudah meninggal tahun 2010. Nah, dia berada di daerah Mulabu. Nah, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Aceh, daerah Mulabu. Dia wali. Nah, dia sudah terbukti kewaliannya. Ketika dia pergi, kalau tidak salah, dia di Makkah. Di Makkah sana, entah di Makkah entah di Mesir. Nah, ada fotonya bertabur di Aceh fotonya. Nah, ada seorang mahasiswa dari Aceh belajar di sana, di Makkah, entah di Mesir, pokoknya antara dua. Bertemulah beliau dengan Abuya Ibrahim Waila tadi rahimahullah. Dia sempat berfoto, dia telepon ke kampung. Dia tanya ke kampung, apa Abu pergi berangkat ke Makkah kemana? Enggak, di kampung enggak tahu orang balik. Tadi pagi dia di sini, kata keluarga. Telepon ke kampung, enggak, Abuya enggak kemana-mana. Nah, dia ada di kampung. Tapi yang aneh, dia sudah berfoto di Makkah sana. Dia foto, dia kirim ke kampung, ditaburkan. Nah, ini bukti kewalian seorang wali Allah. Itu mustahil terjadi? Tidak. Nabi Muhammad dalam sekedip mata,
dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Asra bi'abdihi. Jadi orang-orang yang telah mengikuti sunnah Rasulullah, yang menjalankan apa yang dijalankan Rasulullah, sehingga dia benar-benar menjadi hamba Allah, ini juga tidak menutup kemungkinan dia akan diperjalankan Allah. Kalau sudah diperjalankan Allah, nggak perlu lagi motor, nggak perlu lagi kereta, nggak perlu lagi pesawat. Nah, Abu Ibrahim Mulai tadi itu, misalnya kita jalan dari sini, dia nggak mau naik mobil, naik kereta. Indonesia sebut mobil. Nah, nggak mau naik kereta dia. Nah, Abu naik, nggak mau naik dia. Tapi kita jalan, mau ke mana? Misalnya dia mau ke Alostar. Kita sampai sana, dia sudah duluan di situ. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah buat bi'abdihi, dengan Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, telah memperjalankan hambanya. Abdin di situ, nah, itu lafaz umum. Hamba Allah, lafaz umum. Nah, salah satu ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada Nabi. Sekalipun ayat ini turun kepada Nabi, tetapi dalam kaedah usul fikih disebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dilihat adalah kepada umum ayat, bukan kepada khusus sabab. Ayat ini sebabnya karena Nabi Muhammad, turunlah ayat subhanalladzi asra ini. Tapi apa khusus kepada Nabi? Tidak, sebab al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab ibarat yang ditinjau dalam satu ayat atau hadis, umum ayatnya. Nah, contoh, bismillah. Dalam kaedah tafsir dikatakan, idza khutiba fil Qur'anil Karim bi ayyuhalladzina amanu, apabila dalam Al-Quran dikhitabkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, awal ayat tu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tu ayat-ayat yang lain. Kana kitaban khitaban li ahli Madinah, itu ayat turun untuk orang Madinah itu. Itu ayat turun untuk orang Madinah. Nah, jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang-orang beriman, wajib kepada kamu berpuasa. Apa puasa itu cuma kepada orang Madinah, lalu orang kita yang tinggal di Kedah ini bagaimana? Enggak masuk ke dalam ayat. Sebab kenapa? Sebab ya ayyuhalladzina amanu kalau dalam ilmu tafsir itu diturunkan untuk orang Madinah. Aghlabiyah, ya, aghlabiyah. Nah, dan ya ayyuhan nas diturunkan kepada orang Makkah. Lalu kita yang di sini Makkah bukan Madinah, bukan? Apa masuk ke dalam ayat? Ya tetap masuk. Kenapa? Karena yang ditinjau umum lafaz. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Ada enggak orang beriman di sini? Kalau ada, masuk. Sebab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab yang dilihat adalah umum ayat, bukan khusus sebab. Masalah khusus sebab itu sudah tahakkuk, sudah pasti dan tidak menafikan yang lain. Nah, maka subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, jadi Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah sudah memperjalankan, apa-apa yang tidak mungkin dicerna oleh otak manusia, nah akan mudah terjadi. Nah, makanya ulama mengatakan apabila di dalam Al-Quran ada sesuatu yang yang bermasalah dengan otak kita, kita lihat dalam ayat Al-Quran, oh ini bagaimana bisa begini nih. Nah, kalau ada sesuatu dalam Al-Quran yang bermasalah dengan otak kita, jangan Al-Quran yang diperiksa, tapi otak kitalah yang diperiksa. Nah, jangan sesuaikan Al-Quran dengan otak kita, tapi sesuaikanlah otak kepada Al-Quran. Otak kita banyak salah. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang, oh ini kenapa begini nih, oh ini harus diperiksa, harus dikaji nih, mungkin salah. Kalau ada yang seperti itu, jangan ayat yang kita periksa, jangan ayat yang disalahkan, tapi otak kita lah yang salah.
Sebab kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Untuk kita, nggak ada yang mustahil untuk Allah. Coba lihat, itu peristiwa Isra Mi'raj. Mi'raj itu melintas lapisan ozon. Melintas lapisan ozon. Bumi ini dibalut dengan balutan bulat yang disebut lapisan ozon. Kalau lapisan ozon itu pecah, pecah, maka akan terbakar bumi ini karena panasnya matahari. Nabi lewat itu. Dan juga Nabi lewat di debu-debu kosmis yang ada di atmosfer. Itu debu beracun. Kalau tubuh kita, bumi ini melewati situ, hancur, turun lagi ke bawah. Tapi kalau Allah yang sudah mengatakan asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan. Jadi kalau Allah yang sudah memperjalankan, yang bahaya-bahaya itu sudah Allah tidak bahayakan lagi. Nah, seperti Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, api itu sebenarnya bahaya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, malah api menjadi alat penyejuk untuk badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ikon ya api itu. Udah seperti duduk di dalam air pula. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tadi sudah kami jelaskan, asra itu artinya berjalan malam. Ya, berjalan malam itu disebut Isra. Nah, dalam ayat ditambah pula lagi lailan, pada malam hari. Isra itu memang berjalanan malam. Kalau tidak disebut lailan, subhanalladzi asra bi'abdihi, tidak disebutkan lailan, memang Isra itu perjalanan malam maksudnya. Memang perjalanan malam maksud Isra itu, asra. Lalu untuk apa ditambah lailan, pada malam hari? Nah, di sini ulama menjawab, ada mengatakan dharaf di situ litaukid, untuk mentaukidkan makna Isra. Nah, ada yang mengatakan ini balaghah. Jadi lailan, pada malam hari. Lailan itu ismun nakirah, pakai tanwin, lailan. Ada yang mengatakan tanwin yang ada di lailan itu adalah tanwin litaklil. Tanwin litaklil. Apa maksudnya? Tanwin untuk menunjuki kepada sedikit. Artinya Nabi Muhammad Isra itu pada malam hari, bukan artinya dari maghrib sampai subuh, lama sangat. Isra itu perjalanan malam. Malam itu mana? Malam min ghurubis syamsi ila tulu'il fajar. Lihat dalam kitab Kawakibud Durriyah. Itu ta'rif daripada malam. Malam itu apa? Min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari sampai tulu'il fajar, terbitnya fajar, fajar sani. Itu disebut malam. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan pada malam hari, berarti dari maghrib sampai subuh 12 jam, 10 jam lebih kurang. Tidak, bukan begitu. Apa juga? Nabi Muhammad Isra itu dalam sebagian kecil malam. Nah, maka ditambahlah lailan. Untuk menunjuki bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam sedikit waktu. Boleh kita katakan begini, ini kemahakuasaan Allah. Dalam waktu itu pergi, waktu itu juga pulang. Subhanallah. Sekedip mata. Sekedip mata. Syak, lahdah. Sekedip mata ini kan sewaktu, ini 1 detik. Tapi dalam 1 detik itu, situ pergi, situ pulang. Sebab 1 detik itu, di situ pergi, situ pulang. Nah, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah,
kita lihat itu cepat sekali, padahal itu dalam jangka waktu yang sangat panjang itu. Ada satu cerita, pada suatu hari ada seorang wali Allah, dia mau mencoba kewalian seorang wali ini, apa benar wali apa tidak. Lalu dites ya, kalau tidak salah cerita, mohon maaf kalau ada salah-salah. Diteslah wali ini, dicoba kewaliannya, masuk dia ke dalam bak air tuh seperti di depan tuh. Dia mau lihat dalam sekali menyelam, harus terjadi banyak masalah dan waktu lebih lama seperti bertahun-tahun. Maksud dalam sekali selam itu harus ada kehidupan yang dia lihat di situ. Menyelamlah dia. Ketika dia menyelam, diselam begini. Ketika dia keluar dari menyelam itu, sudah berada di tepi laut. Dia menyelam di dalam bak air itu, dalam bak air, menyelam begini. Ketika dia bangkit, sudah berada di tepi laut. Di tepi laut, lalu dia ditolong oleh orang di situ, ada seorang perempuan ditolong dia di dalam laut itu, sehingga pendek cerita terjadi perkawinan. Kawin dia dengan perempuan itu. Kawin, lahir pula anak lagi. Beranak-ranak di situ, beranak-ranak. Akhirnya pendek cerita pada suatu hari lagi sudah ada cucu, sudah ada anak di sana. Dia pergi lagi ke dalam laut, dia menyelam lagi. Dia angkat lagi kepala. Wali tadi masih berdiri di situ seolah-olah 1 detik. Tetapi di dalam menyelam, di dalam 1 detik itu sudah ratusan masalah. Dia kawin, dia beranak, ada cucu lagi. Padahal tadi di dalam 1 selaman, dia keluar, rupanya masih di situ. Sandalnya, selipanya masih basah. Di masjid itu pun belum qamah. Kawan-kawannya tadi yang baru datang ke masjid masih ada di situ. Tapi di dalam dia menyelam sudah terjadi satu kehidupan di sana. Itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuan? Linuriyahu min ayatina. Itu tujuan dari Isra Mi'raj. Itu dari linuriyahu, karena Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak Rasulullah di sana, perjalanannya dari Makkah ke Palestina, banyak apa yang disaksikan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Di sana juga banyak hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah yang mungkin sangat perlu kita ambil adalah sewaktu Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, di sana Rasulullah bersama para anbiya, para rasul mengadakan salat. Salat di sini khilaf ulama. Ada mengatakan salat syar'an, mulai dengan takbir disudahi dengan salam. Ada yang mengatakan salat di sini loghatan, berdoa. Sebab salat pada doa, pada loghat doa artinya. Siapa yang memimpin? Yang memimpin salat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya kita salat ke sini, ke masjid ini, lalu majulah. Siapa yang berani maju jadi imam ke depan itu? Kecuali dia yang memang pemimpin jamaah di sini. Enggak boleh yang lain naik kecuali dengan izin dia. Dia yang naik ke depan, berarti itulah pemimpin. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dialah yang memimpin salat itu.
Jadi kalau begitu Nabi kita Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Alangkah bahagianya kita tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, menjadi umat Nabi yang menjadi pemimpin bagi seluruh nabi kita. Subhanallah. Ini nikmat yang paling besar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Maka saya sering sampaikan dalam dakwah, sebenarnya sudah cukup ini. Apa cukup ini? Sudah cukup kita menjadi umat Muhammad ini, nggak perlu yang lain. Sudah cukup ini yang membahagiakan kita, walaupun bukan orang kaya. Sudah cukup ini yang membahagiakan kita, sekalipun kita orang yang tidak punya harta. Kenapa? Karena menjadi umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu adalah pimpinan seluruh rasul dan anbiya. Ini adalah nikmat yang paling besar. Nah, kita umatnya ini yang dalam masjid ini, umat dari Nabi yang sebagai pemimpin dari seluruh Nabi dan anbiya wal mursalin. Kenapa kita tahu? Sebab waktu salat berjamaah itu Nabi Muhammad yang maju ke depan. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad pimpinan. Itu satu tanda Nabi Muhammad itu pemimpin. Yang kedua, nanti para nabi yang lain gak boleh masuk surga dulu sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Nah, jadi siapa nabi kita itu? Sehingga dilarang nabi yang lain gak boleh masuk dulu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dulu masuk ke dalam surga, baru yang lain dipersilakan masuk. Nah, jadi menandakan pemimpin ini. Sebab kenapa? Sebab apabila kita mau melakukan sesuatu, pastilah pemimpin kita yang kita suruh ke depan dulu. Nah, jadi Nabi Muhammad yang masuk dulu. Nah, berarti menandakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para anbiya wal mursalin. Ini yang kedua. Yang ketiga, pada saat Nabi Adam alaihi salam mau menikah dengan Hawa di surga. Ketika mau menikah dengan Hawa, pada saat itu Nabi Adam, pendek cerita ini seperti dijelaskan dalam tafsir, terbangun dari tidurnya, dia lihat ada seorang wanita yang sangat cantik sekali, dihiasi dengan 70 perhiasan surga. Nah, beda perhiasan surga dengan perhiasan dunia, beda sangat. Kalau perhiasan surga semakin dipakai semakin cantik kita. 70 perhiasan dipakai oleh Siti Hawa, tambah cantik dia. Tapi cobalah perempuan kita di dunia ini suruh pakai 70 jenis perhiasan, kayak apa nampaknya? Mungkin kayak topeng monyet dan ini nampaknya. Di bibir ada gincu, sini ada beda, di sini ada celak, apalagi merah-merah di sini itu tambah macam-macam, gantung sini, gantung sini. Nah, akhirnya bukan tambah cantik, malah takut kita. Nah, tapi kalau di dalam surga semakin dihias semakin tambah cantik. Nah, 70 perhiasan. Sehingga Nabi Adam terkejut, waduh cantik sangat. Berdiri Nabi Adam mengejar. Nah, kata Nabi Adam, sini. Kata Hawa, siapa mau itulah yang datang. Nah, bangun Nabi Adam dikejar. Nah, makanya sampai hari inilah laki-laki ngejar perempuan. Ya. Jadi kalau ada perempuan ngejar laki-laki itu menyalahi tabiat neneknya itu. Ya, tabiat datuknya Nabi Adam. Bangunlah Nabi Adam, hampir dipegang oleh Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Hawa? Adam, tunggu dulu. Nah, tunggu dulu. Kenapa? Karena antara kita belum ada ikatan. Masih ajnabi. Engkau ajnabi, aku ajnabiyahmu, belum halal. Kata Hawa, tunggu dulu. Nah, cuma tunggu dulu proses supaya halal. Nah, mungkin Hawa-Hawa zaman sekarang begitu juga. Nah, kan bukan Hawa di sini, Hawa tempat lain.
Nah, mohon maaf kalau ada hawa di sini. Nah, hawa-hawa zaman sekarang ketika mau dipegang itu tunggu dulu juga katanya. Nah, bang, tunggu dulu. Tapi bukan tunggu dulu tunggu kawin, tunggu dulu lihat-lihat orang. Nah, kalau aman, bolehlah. Kalau enggak aman, jangan. Tapi hawa dalam surga, tunggu dulu, tunggu nikah dulu, tunggu halal dulu. Nah, jadi Adam bertanya kepada Hawa dengan pendek cerita, kalau mau nikah siapa yang nikahkan? Nah, dan apa maharnya? Nah, jadi Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Adam, kalau dia mau nikah dengan Hawa, maharnya kata Allah cukup berselawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam surga Nabi Adam, Nabi Muhammad belum lahir lagi. Nabi Adam saja masih dalam surga, tapi perkawinannya harus dengan selawat. Selawat kepada siapa? Selawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja baca selawat untuk Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, siapa Nabi Muhammad itu untuk Adam sehingga harus berselawat dia kepada Nabi Muhammad, dan dia dapat syafaat. Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad, dapat syafaat dia. Apa syafaatnya? Syafaatnya dia halal. Itu halal Siti Hawa untuk dia. Itulah syafaat dari selawat dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini nampaklah kita lihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Jadi nabi dan rasul yang dia pimpin. Alangkah bahagianya kita tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita terlahir sebagai umat Nabi yang sebagai pemimpin untuk seluruh Nabi dan Rasul. Jadi maka cukup ini sebenarnya yang membuat kita bahagia, yaitu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.